Kita awali dengan informasi pertama terlebih dahulu, pemirsa, di mana tahun 2025 menjadi salah satu periode paling bergejolak sekaligus bersejarah bagi pasar saham Indonesia. Sepanjang tahun, indeks harga saham gabungan mencatat lonjakan signifikan, berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all time high sebanyak 24 kali. 2025 menjadi salah satu periode paling bergejolak sekaligus bersejarah bagi pasar saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan membuka tahun dengan tekanan berat, sempat 2 kali dihentikan perdagangannya sebelum akhirnya bangkit dan mencetak rekor demi rekor pada paruh kedua tahun ini. Perjalanan IHSG sepanjang 2025 memperlihatkan betapa sensitifnya pasar terhadap sentimen global, dinamika politik domestik, hingga ekspektasi kebijakan fiskal dan arus modal asing. IHSG mengawali 2025 dalam bayang-bayang ketidakpastian global. Kebijakan tarif impor yang kembali digulirkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memicu kekhawatiran perang dagang jilid baru. Narasi tersebut langsung menekan aset berisiko termasuk saham-saham di negara berkembang. Tekanan global itu tercermin dari derasnya arus keluar dana asing, membuat IHSG bergerak volatil dan cenderung melemah sejak Januari hingga awal Maret. Puncak kepanikan pasar terjadi pada 18 Maret 2025. IHSG ambruk tajam pada sesi 1 perdagangan dan sempat merosot 5,02% ke level 6.146, memaksa Bursa Efek Indonesia memberlakukan trading halt selama 30 menit. Ini menjadi trading halt pertama IHSG sepanjang 2025. Belum genap sebulan, guncangan kembali terjadi. Pada 8 April 2025, tepat di hari pertama perdagangan setelah libur panjang Idul Fitri, IHSG sempat anjlok hingga 9,19% di pembukaan. BEI pun kembali menghentikan perdagangan selama 30 menit. Sentimen IHSG memasuki fase yang jauh lebih konstruktif pada Agustus. Pada 14 Agustus 2025, IHSG melampaui rekor tertinggi yang terakhir disentuh pada September 2024. Sehari berselang 15 Agustus 2025, IHSG menembus level psikologis 8.000 untuk pertama kalinya, menandai fase baru rally pasar saham Indonesia. Namun euforia tersebut tidak bertahan lama. Menjelang akhir Agustus hingga awal September, IHSG kembali tertekan akibat aksi demonstrasi besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota besar. Kepercayaan investor terguncang setelah eskalasi politik yang dipicu insiden bentrokan saat demonstrasi di depan gedung DPR. Pada 29 Agustus 2025, IHSG sempat anjlok hingga 2,3% secara intraday sebelum menutup perdagangan dengan pelemahan 1,53%. Tekanan berlanjut pada awal September dipicu kabar reshuffle kabinet pemerintahan Prabowo Gibran yang menyeret nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Pasar mulai menemukan titik balik pada pertengahan September. Setelah pengunduran diri Sri Mulyani, pemerintah pun menunjuk Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan baru. Pada 12 September 2025, IHSG mencatat rebound setelah tertekan beberapa hari sebelumnya. Pasar merespons positif pernyataan Purbaya soal suntikan dana 200 triliun rupiah ke bank-bank himbara serta komitmen meningkatkan belanja pemerintah. Optimisme kembali menguat pada 23 September 2025. IHSG berhasil mencetak all-time high baru, didorong rally saham-saham konglomerat dan maraknya aksi korporasi. Momentum ini berlanjut hingga kuartal 4. Sepanjang semester 2 2025, IHSG mencatat lebih dari 20 kali rekor tertinggi, menegaskan kuatnya minat investor terhadap pasar saham domestik. Puncaknya terjadi pada 11 Desember 2025, ketika IHSG menorehkan rekor tertinggi di level 8.776 di tengah rally lanjutan saham konglomerat dan ekspansi bisnis emiten besar. Menjelang akhir tahun, IHSG bergerak lebih volatil dan cenderung konsolidatif seiring aksi ambil untung dan menurunnya aktivitas perdagangan jelang libur Natal dan Tahun Baru. Meski demikian, IHSG tetap bertahan di level tinggi, menutup 2025 sebagai salah satu tahun paling dinamis dalam sejarah pasar modal Indonesia. Secara keseluruhan, indeks harga saham gabungan mencatat lonjakan signifikan sepanjang 2025 dengan kenaikan lebih dari 20%. Indeks harga saham gabungan berhasil mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah atau all-time high sebanyak 24 kali, dengan rekor penutupan tertinggi terakhir terjadi pada awal Desember 2025. Jakarta, Tim Riset IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak lebih dari $1 Amerika per barel pada perdagangan Senin didorong meningkatnya ketegangan geopolitik setelah Rusia menuduh Ukraina menyerang kediaman Presiden Vladimir Putin serta kekhawatiran potensi gangguan pasokan dari Timur Tengah akibat eskalasi konflik di Yaman.
Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 2,1% menjadi $61,94 per barel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melesat 2,4% ke posisi $58,08 per barel. Pada perdagangan Senin, Rusia menuding Ukraina melancarkan serangan drone terhadap kediaman Presiden Rusia di wilayah utara negara tersebut. Menyusul insiden itu, Moskow menyatakan akan meninjau kembali posisinya dalam perundingan damai. Selain konflik di Eropa Timur, perhatian pasar minyak juga beralih ke Timur Tengah. Meningkatnya ketidakstabilan di kawasan tersebut termasuk serangan udara Arab Saudi di Yaman terus menjaga kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan. Pemerintah China berencana lebih aktif melakukan belanja fiskal pada 2026 untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga risiko utang tetap terkendali. Pemerintah menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara kebijakan fiskal dan keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa memperbesar risiko utang. Pemerintah China berencana lebih aktif melakukan belanja fiskal pada 2026 untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga risiko utang tetap terkendali. Kementerian Keuangan China mengungkapkan rencana Beijing untuk menambah belanja negara dan memperkuat kondisi keuangan pemerintah daerah melalui sistem transfer dana yang lebih efektif. Pemerintah menekankan pentingnya perbaikan koordinasi antara kebijakan fiskal dan keuangan agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa memperbesar resiko utang. Kebijakan tersebut mencerminkan posisi Beijing yang tengah berada dalam situasi sulit. Di satu sisi, China perlu melindungi perekonomiannya dari tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan ketegangan perdagangan. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus mencegah utang domestik membengkak karena berpotensi mengguncang stabilitas keuangan. Menghadapi resiko utang yang meningkat, Beijing berupaya memastikan belanja negara memberikan hasil optimal dengan meningkatkan pengendalian investasi pemerintah serta menggerakkan anggaran ke sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional. Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Kementerian Keuangan China menyatakan bahwa kebijakan fiskal akan diterapkan secara lebih proaktif pada 2026. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan permintaan domestik, inovasi teknologi, serta penguatan jaring pengaman nasional. Berbagai sumber, iDectional. Terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Pemirsa, kita ke informasi emiten. PT Rukun Raharja Tbk memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2025 senilai Rp105,67 miliar atau setara dengan Rp25 per saham. Aksi pembagian dividen interim tersebut dilakukan usai perseroan melaporkan kenaikan pendapatan di tengah koreksi laba bersih hingga kuartal 3 2025. PT Rukun Raharja Tbk memutuskan untuk membagikan dividen interim tahun buku 2025 dengan nilai Rp105,67 miliar atau setara dengan Rp25 per saham. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, pembagian dividen ini sudah mengantongi persetujuan berdasarkan keputusan sirkuler pengganti rapat Dewan Komisaris Perseroan. Meski demikian, Perseroan belum mengungkapkan jadwal lengkap terkait pembayaran dividen kepada pemegang saham. Emiten migas terafiliasi Happy Hapsoro tersebut memastikan bahwa pembagian dividen interim tidak akan mengganggu stabilitas keuangan perusahaan dan memiliki dampak baik secara material maupun operasional. Melansir kinerja keuangan, Perseroan melaporkan kenaikan pendapatan di tengah koreksi laba bersih hingga kuartal 3 2025. Perseroan melaporkan pendapatan sebesar 196,04 juta US dollar, meningkat 3,36% secara year on year. Sementara dari sisi bottom line, laba bersih Perseroan tercatat sebesar 17,75 juta US dollar, merosot 8,34% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Berbagai sumber, iDectional.